Selamat malam Pak Agung. Ya, selamat malam. Ya, Ini rupanya sudah ditunggu oleh banyak orang ini Pak. Acara iya, kita iya, malam iya, ini diikuti oleh banyak orang rupanya. Gitu. iya. Mereka Heeh. sedang lagi menunggu-nunggu gitu. Apa ini? Dan mungkin pengalaman-pengalaman yang mungkin bukan mereka atau sekitarnya itu yang lagi ada gejala-gejala yang sama gitu. Iya, Betul. Jadi, suaranya dengar Pak? eh, terdengar jelas, Oke. jelas Oke. kok. Jadi Gimana Pak? masalahnya memang bukan hanya masalah personal ya, tapi juga masalah nasional, bahkan masalahnya global nih. Mm. Iya, Jadi iya, eh, makanya eh, ditinjau dari sudut manapun apa yang sekarang terjadi ini menarik ya. Nah, iya, iya, eh, sekalipun ditinjau dari sudut judul yang malam hari ini ya iya, kita akan diskusikan ya. Eh, iya. ya akhirnya jadi menarik juga sekalipun istilah eh, cabin fever itu kan Tidak sesuatu umum yang belum. eh, eh, sudah umum. Jadi Oh gitu ya. iya, kalau di masyarakat, terutama masyarakat di yang bermusim subtropis ya, itu Iya, sudah umum. Jadi eh, mereka akan bahkan mungkin umurnya sudah ratusan tahun istilah itu. Tapi begitu dikaitkan dengan pandemi, ya jadi akhirnya klop. jadi menarik, ya jadi menarik lagi. Mm-mm. Ya, sebentar Pak ya. Kita sapa beberapa orang yang sudah masuk. Gitu. Oke. Eh, Selamat malam teman-teman yang bergabung dalam IG Sungai Kehidupan. Gitu. Hari ini kami sedang diskusi, sedang berbicara tentang dalam hubungannya dengan pandemi ini, cabin fever syndrome. Tentunya ini mungkin bagi banyak orang bahasa yang belum enak terdengar, tapi hari ini malam ini Ya, kita akan coba mengungkapkannya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, John dari Kupang, gabung gitu ya. Istri saya dari Cencen, Kupang, gitu. dari Kupang. Ya, ya John, psikolog juga Wow. ini Pak. Ya. Nah, Istri saya Cencen, gitu. hmm. Ibu Ati, wah istrinya Pak Agung juga memberi support, gitu. Uh, Ani Kurnia, Pak Popi, Hmm, Dokter Hendro. Aan. Hmm. Oh gitu. Wah ini rame sekali Pak. Ya, Bu dari Yanti kepolisian Purwani. tuh. Hmm. Oh gitu. Oh gitu. Pak Ya, Sony dan pendukung dari Sungai Kehidupan ini Kap 46 Pak. Gitu. Kafe di rumahnya Pak Johan. Gitu. Ikut bersama dengan kita. Gitu. Apa mendengarkan ini. Gitu. Mungkin sebentar lagi kopinya terkirim Pak. Selamat malam Pak Agung. malam, malam, malam. Sehat-sehat semuanya ya. Gitu. Ya, Di Alhamdulillah, puji ya, Tuhan baik. di tempat pekerjaan juga saya bagaimana Pak? Lancar-lancar aja semua? Kalau di pekerjaan memang ibarat seorang tentara, kalau sedang perang, ya kabar baiknya adalah selama tidak tertembak itu ya, Masih aman? bahkan tertembak pun juga baik. Itu makanya namanya perbincangan kita kan PSBB nih, Iya, iya. pasti selalu baik-baik ini, Oh, pasti selalu baik-baik ya. Nah, ya, terutama iya, orang Jawa iya, itu kan selalu mengambil hikmah ya. Nah, iya, sekarang ini kita sedang berperang juga kan,
menghadapi, cuman bukan musuhnya bukan tentara bangsa lain ya, tapi ya, musuhnya ini tidak kelihatan ya. Nah, gitu makhluk ya. paling lemah. Jadi sebetulnya makhluk setengah hidup gitu. Tapi menjadi merepotkan kita semua sehingga terpaksa ya kita terisolasi ya dengan program PSBB itu. Jadi kabarnya Ya. baik ya, pasti selalu baik-baik saja. Surabaya masih merah ya Pak? Masih merah, masih merah. Nah, Oh, tapi nggak cenderung hitam toh Pak? hmm, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Ya, Tapi ya, kalau itu tergantung ya dari kita masing-masing. Kalau masyarakat bisa mendukung ya, bisa melakukan protokol, saya rasa karena musuh kita itu tidak akan bisa bergerak kalau kita nggak bergerak kan begitu. betul, Jadi kalau betul, betul. gerak kita terlalu banyak dan tidak menjaga jarak, ya sesuai dengan protokol yang ada, ya Ya, ini pilihan. Jadi mau masalah ini berkepanjangan atau masalah ini mau cepat selesai. salam Jadi balik kabarnya untuk baik. baik, baik. Salam balik itu untuk Ibu Aan ya Pak ya tadi ya, Dokter Aan ya. Ya, Dokter Aan, ya. Pak Han juga gitu ya. Salam kembali gitu. Ya Pak, mari kita Oh, Pak segera Han, mulai aja ya, ya. Pak Han. Oke. Ya, Oke, mari kita mulai aja ya Pak. Gitu. siap. Ya, sebetulnya ide ini dimulai dari waktu saya mencoba bongkar sana bongkar sini. Itu saya melihat bahwa dalam masa pandemi ini, dalam masa hapusnya PSBB ini, ada beberapa tulisan-tulisan tentang perubahan-perubahan yang terjadi, baik dari sisi fisik maupun psikis ya Pak. Gitu. Ya. Fisik ya itu mudah untuk disesuaikan ya. Gitu. Tapi fisik ternyata waktu saya baca-baca menarik juga ya bahwa ternyata saya jumpai ada orang yang ada yang terlalu fokus sampai jadi cemas sendiri, takut dan sebagainya, gitu ya. Tapi Ya. ada orang yang lost, menganggap tidak ada apa-apa, tapi juga orang Jawa bilang karpe dewek, gitu Pak. Iya, gitu. Nah, Bonek ya. nah itu foto COVID itu. Tapi yang menarik ada ternyata saya juga tanya ke beberapa teman, bahkan beberapa teman jadi menantikan acara ini juga, Pak. Ada beberapa teman yang mulai muncullah gejala-gejala. Saya kok jadi pusing ya, saya kok jadi cepat lelah ya, gitu. Saya kok jadi apa namanya capek semua ya, tenggorokan saya sakit, nggak panas dibilang panas, demam ini mulai demam dan sebagainya. Dalam satu pembicaraan yang pernah saya ikuti, gitu, saya dapat kiriman dari teman gitu ya. Itu ada orang itu mengeluh sama dokternya, dok, saya ini kok rasa-rasanya kok panas ya. Wah, aku tak tes ya, aku tak tes rapid aja ya dan sebagainya. Ya dokternya sih jawabnya gampang gitu loh. Ya cok dirasa-rasa toh gitu loh. Perasaan kan bisa bisa kacau. Kalau mau tes ya tes, tapi cek dulu dari mana, sudah kemana saja, sudah melewati apa saja, baru mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam masa-masa seperti ini gitu. Nah dari situ saya coba angkat ini, kemudian saya minta Pak Agung untuk, karena kelihatannya ini akan berurusan dengan hal-hal jiwa ya Pak, hal-hal psikis dalam diri seorang, dan mungkin Pak Agung sebagai dokter psikiatri mungkin juga dapat pasien-pasien yang seperti itu ya Pak, gitu. Ya, Kondisi gejala-gejala yang seperti itu. benar. Kalau menurut Pak Agung, apa sih gejala-gejala yang seperti fenomena seperti ini nih, apa dari sisi psikiatri Pak? Ya, sebelum menjawab pertanyaan fenomena itu, saya rasa kita harus sepakat dulu seperti yang mungkin kalau kita browsing atau kita ya melakukan googling ya,
kita bisa dengan cepat ya melihat apa sih yang dimaksud dengan cabin fever ya. Jadi cabin fever itu kan kalau definisi yang gampang itu dalam bahasa Jawa itu sumpek ya, karena tinggal di rumah atau terisolasi terlalu lama. Nah, ya. Jadi sebetulnya itu. Nah, sementara kalau kita bicara pertanyaan tadi, ini ada fenomena apa? Sebetulnya di awal saya cerita ini fenomena yang terjadi di mana-mana, bahkan sebetulnya di era yang bukan pandemi terkait dengan musim, misalnya terlalu dingin yang membuat orang harus terisolasi di rumah begitu lama, maka muncullah yang namanya cabin fever syndrome. Sementara sindrom sendiri artinya adalah kumpulan gejala, karena gejalanya kan tidak hanya satu, simptomnya itu tidak hanya satu. Nah, gejalanya dalam hal ini adalah gejala psikis. Kalau istilah lain, psikis itu kan mental ya. Istilah lain jiwa. Dan definisi jiwa itu sederhana, mudah sekali ya. Adalah bagian dari tubuh kita yang sifatnya non-materi. Jadi kalau saya belajar anatomi, maka pada jenazah, pada kadaver, itu kalau kita nyari jiwa, nggak ada di situ. Ya. Tetapi orang yang hidup itu merupakan tanda bahwa dia punya jiwa. Jadi jiwa itu bagian dari manusia yang hidup ini, yang sifatnya non materi, nggak kelihatan. Tapi manifestasinya itu jelas sekali. Jadi kalau di dalam dunia psikiatri, ilmu kedokteran jiwa, itu manifestasinya ada belasan item. Dan masing-masing item itu kalau dielaborasi lagi, itu menjadi beberapa item lagi gitu ya. Nah, item-item itu apa? Jadi sekali lagi, gejala yang muncul itu adalah sebetulnya manifestasi. Jadi mulai dari proses berpikir, ya, kemudian sampai kepada gerak-gerik kita, ya kita menggerakkan tangan begini, lalu juga cara berbicara kita. Dan dalam kaitannya dengan cabin fever, maka yang paling utama itu bicara tentang perasaan. Jadi perasaan yang disingkat dalam satu kata bahasa Jawa, sumpek, ya, sumpek. Ya. Nah ini sumpek ini adalah merupakan satu kombinasi dari yang pertama itu gen. Jadi setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi yang namanya satu isolasi. Itu kesumpakan itu sendiri. Iya, itu gen. Ada yang malah terisolasi itu malah bahagia itu ada. Ya, jadi gitu. Iya, tapi di awalnya. Lama-lama kalau terus-menerus kan ya. Lalu tapi mereka yang punya bakat cemas, punya bakat memang mengalami gangguan tertentu, khususnya gangguan psikis, itu akan memudahkan untuk itu muncul. Faktor kedua adalah faktor internal pribadi kita ya. Selain gen adalah bagaimana pengalaman kita selama dari kita dalam kandungan sampai kita besar ini membentuk satu namanya coping mechanism. Jadi merupakan satu mekanisme pembelaan terhadap diri kita pada waktu menghadapi satu masalah.
namanya MPE, mekanisme pembelaan ego. Nah, itu ada yang matang, ada yang kurang matang. Nah, yang kurang matang ini yang akan mudah sekali menimbulkan berbagai macam gejala. Yang ketiga, itu yang menentukan faktor munculnya gejala-gejala ini dalam fenomena cabin syndrome ini adalah faktor eksternal. Jadi satu faktor pandemi, yes ya, itu adalah sudah resmi baik WHO maupun pemerintah kita menyatakan bahwa pandemi ini adalah merupakan satu darurat, ya, satu bencana, dan bencana itu merupakan stresor yang besar bagi umat manusia, bagi siapapun. Hanya bencana ini bentuknya bukan bencana alam, non alam, ya. Bencananya adalah bencana biologis. Yang kalau ini tidak tertangani dengan baik, itu dampaknya akan menjadi seperti domino, ya, dampak domino itu. Jadi faktor ekonomi akan kena, ya. Lalu nanti akan ada faktor akhirnya kalau ekonomi kena larinya ke sosial, ya, faktor keamanan dan akhirnya dan seterusnya. Itu topik lain. Tapi intinya kalau pertanyaan pertama tadi bahwa ini fenomena apa, ya, jawaban secara singkat adalah satu fenomena yang normal terjadi pada jiwa manusia pada waktu menghadapi yang namanya isolasi. Di dalam hal ini bisa di rumah atau di tempat mungkin tempat isolasi di rumah sakit atau kalau di Surabaya misalnya di hotel tertentu atau di namanya isolasi kayak di Wisma Atlet, ya, dan lain sebagainya itu. Jadi begitu. Iya, Pak, ini di sela ya Pak, ya, gitu ya. Ya. Apa namanya? Tadi kan Pak Agung bilangnya sumpek ya bahasa Jawanya, ya. Gitu. Betul, betul. Ya. Cuma kan kadang-kadang ada orang tuh melakukan pembelaan gini, Pak. Saya ini tidak sumpek kok. Saya tidak sumpek, gitu loh. Cuma kadang-kadang terus mikir-mikir kok demam ya saya, ya, gitu. Kok ya gini ya. Itu ciri-ciri awal gitu, Pak. Gitu. Ya, itu salah satu, ya, salah satu perasaan sumpek itu kan manifestasinya bisa dalam bentuk kecemasan. Tadi satu kata yang saya tangkap dari Pak Robert yang yaitu kata terlalu, ya. Ada masyarakat yang terlalu berlebihan dalam menghadapi yang namanya bencana ini. Jadi kalau terlalu khawatir atau terlalu abai, jadi dua-duanya dalam hal ini saya rasa ya sesuatu keputusan yang kurang bijak. Nah, khusus untuk tadi takut, ya, panas sedikit, lalu ketakutan, ya, itu adalah yang terlalu fokus dalam arti terlalu khawatir sehingga akhirnya muncul gejala perasaan cemas yang berlebihan. Ya, semua keluhan dikaitkan dengan COVID. Nah, gitu. Ya. Sebelum lanjut apa namanya mendalami istilah cabin fever itu, ya Pak, gitu. Ya. Apakah cabin fever itu merupakan bagian dari kesehatan mental, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara kesehatan itu di Undang-Undang Kesehatan itu ada istilah orang dalam masalah kejiwaan, jadi ODMK. Lalu yang kedua, kalau itu tidak tertangani dengan baik, orang akan masuk dalam nama istilahnya ODGJ, orang dengan gangguan. Jadi sekali lagi ini gangguan karena sifatnya adalah subjektif dan kalau diperiksa gangguan ini di CT scan, di MRI atau apa di lab itu semuanya normal, normal.
Karena itu nggak bisa disebut penyakit. Kalau penyakit itu ada sebabnya. COVID-19 itu penyakit, itu disease, ya. Tapi kalau ini gangguan, jadi satu gangguan. Jadi orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Dan kalau ODGJ ini tidak tertangani dengan baik, ya, satu gangguan yang paling berat atau terminal state dari gangguan jiwa itu adalah yang disebut dengan ODS. Jadi orang dengan skizofrenia. Nah, sementara terkait dengan gejala-gejala yang muncul pada cabin fever, seperti di awal saya tadi cerita bahwa itu merupakan suatu fenomena yang normal yang dialami oleh hampir setiap orang, ya, kecuali yang tadi itu, yang bonek dalam arti negatif, ya. Jadi itu memang dia tidak memahami apa yang terjadi. Jadi maklum. Tapi bagi mereka yang memahami betul situasi yang sekarang terjadi ini, maka itu termasuk dalam istilah orang dalam masalah kejiwaan. Jadi masalah, tapi itu bukan gangguan. Nah, jadi masalah kesehatan, tapi tidak termasuk satu gangguan. Gitu. Kapankah disebut gangguan, Pak? Kalau itu berlanjut, tidak segera ada inovasi, tidak ada perubahan dari cara kita menghadapi situasi baru itu, makanya pemerintah mengubah new era itu menjadi adaptasi baru. Kebiasaan baru. Jadi ada adaptasinya. Dan adaptasi itu satu keputusan untuk berubah. Jika keputusan untuk berubah, maka itu akan berlanjut. Kapan dikatakan menjadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu kalau kecemasan itu atau keluhan-keluhan yang lain yang saya katakan sumpek tadi, itu jumlahnya banyak loh, bukan hanya cemas, ya. Ya, itu juga merasa males, ya, merasa rasa-rasen, ya, kemudian konsentrasi menjadi tidak fokus, ya. Pokoknya masing-masing orang itu bisa berbeda, tapi intinya itu adalah gejala dari yang namanya manifestasi dari jiwa, ya, terutama dalam hal ini perasaan sensitif, mudah marah. Nah, itu kalau berlanjut ya sampai akhirnya menurunkan, dalam istilah sehari-hari kita katakan itu quality of life. Jadi kualitas kehidupannya dia menurun. Nah, itu baru masuk dalam kategori gangguan. Nah, selama kita masih bisa menjaga kualitas hidup kita sehari-hari, jadi sekalipun work from home atau kita pakai protokol, tapi kita bisa punya satu tekad untuk bahwa saya harus berubah. Jadi karena lingkungan berubah, saya harus berubah. Saya harus memutuskan untuk menyesuaikan dengan satu kebiasaan yang baru, yang kebiasaan itu kan satu keterampilan, toh. Nah, keterampilan itu nggak bisa langsung. Jadi orang rajin tuh nggak bisa langsung, orang disiplin nggak bisa langsung. Jadi merubah itu sehingga jawaban singkatnya adalah kita harus waspada, seperti judul diskusi kita malam hari ini, waspada. Dalam artian waspada itu segera berbenah. Ini bukan sesuatu yang istilahnya itu sesuatu yang ya layak untuk diabaikan, ya. Tapi ini sesuatu yang serius yang bisa menimbulkan kematian. Jadi kalau tidak demikiannya, Pak. Nah, kalau kita terlalu abai atau terlalu cemas, imun menurun, kemudian terpapar virus, ya, sekalipun kita masih muda, korban, dalam tapi untuk kalau kita nggak segera waspada, kemudian dengan kewaspadaan itu menimbulkan satu inovasi untuk merubah gaya hidup sehat, tapi di rumah, gitu loh.
Kalau kita memang dalam posisi terisolasi. Tapi kalau sudah mulai ada kelonggaran, itu namanya kelonggaran, ya tetap kita harus menciptakan inovasi bagaimana kita bisa menikmati yang namanya contohnya protokol kesehatan itu dengan tentu dengan awalnya dengan baik, sekalipun itu tidak nyaman gitu, tidak nyaman. Tapi kita tahu bahwa memang cara mengatasi yang namanya demam ini dalam tanda petik cabin fever itu adalah ya itu tadi waspada, kemudian mengambil keputusan untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang baru, yang sesuai dengan kesulitan atau bahaya yang sekarang ini sedang terjadi. Kalau tidak, maka itu bisa menurunkan kualitas hidup dan itu masuk ranah gangguan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa, atau istilah resminya di undang-undang ini masalah kesehatan jiwa itu ODGJ ya, ODGJ. Jadi pada dasarnya cabin fever syndrome itu sindrom yang normal ya Pak pada awalnya ya gitu ya. Alamiah, jadi karena informasi alamiah. karena informasi, karena keadaan dan tekanan bisa saja muncul kecemasan-kecemasan sesaat. Tapi itu perlu kita waspadai saat itu sudah mulai terjadi gangguan untuk diri kita sendiri, misalnya tidak bisa tidur atau terus mikir, terus sepaneng gitu ya Pak ya, terlalu tegang, ini tidak boleh, itu tidak boleh, yang ini tidak bisa, tidak boleh dan sebagainya. Terus gangguan itu juga akhirnya menyangkut orang lain kan Pak, jadi marah, terus akhirnya timbul perilaku-perilaku yang akhirnya jadi nggak bijaksana kan gitu loh. Nah kalau sudah begitu berarti itu sudah mulai masuk ranah gangguan ya Pak ya, gitu. Ya. Setiap jadi orang kalau, gimana? Ya, silakan. Setiap orang kenapa? Apakah setiap orang gejalanya itu sama atau kecepatan untuk apa ini ya istilahnya, istilah pemerintah itu kecepatan untuk adaptasi itu bisa berbeda-beda ya Pak? Kembali ke jawaban saya yang pertama, soal ada 3 faktor yang menentukan. Jadi dia punya bakat nggak, yang namanya bakat terlalu tadi. Jadi kalau ada orang tua kita, ada saudara kita, ada nenek kakek kita yang memang punya gen tertentu yang menghasilkan satu proses di dalam otak kita yang membuat kita cenderung terlalu khawatir. Jadi itu ada bakat itu dalam tanda petik ya. Namanya kalau istilah itu genetik ya, tergantung itu. Yang kedua ya tadi kembali faktor internal yang di dalam dirinya, kepribadiannya dia, kepribadian itu terbentuk dari dalam kandungan sampai lalu pola asuh, lalu kebiasaan sehari-hari. Kalau biasanya ndablek ya cenderung abai ya. Kalau biasa terlalu disiplin ya, lalu itu menjadi terlalu khawatir ya itu. Dan faktor eksternal, ini pandemik makin hitam ya, kemudian lalu sampai nanti misalnya katakanlah ada peraturan yang menimbulkan sanksi ya, maka tentu stresor ini akan makin besar. Nah makin besarnya stresor itu akan makin mempercepat proses yang alamiah ini akhirnya menjadi satu gangguan. Yang sekarang terjadi adalah banyak di antara mereka yang sudah punya gangguan akhirnya kambuh. Sekalipun sudah minum obat, sudah berobat teratur, karena situasi ini, karena situasi terlalu, kemarin saya ada satu kasus, ya, di mana seorang yang meninggal di rumah hanya karena diare. Yeah. Kalau di kedokteran, diare itu hukumnya haram dalam tanda petik untuk mati. Masih muda. Yeah. Ternyata masalahnya
memprihatinkan, menurut saya menyedihkan. Dia ketakutan berobat ke rumah sakit, takut kena COVID. Aduh. Itu Ya, sudah gangguan, Pak. sehingga Itu sudah gangguan ya. jadi dia dehidrasi, akhirnya ringan, sedang, berat, dan tidak tertolong. Itu Ya. contoh real, itu baru terjadi ya 1-2 hari yang lalu. Ya, Kembali itu. kepada yang umum ya Pak Agung. Kembali kepada yang umum ya Pak Agung. Bahwa Ya, saya jadi ingat ceritanya Pak Agung beberapa waktu yang lalu, bahwa setiap orang itu masing-masing berbeda ya, sama seperti balon yang keluar dari pabriknya itu sama, tapi mungkin titik-titik mata-mata ikannya itu yang berbeda-beda ya, sehingga tinggal betul. Mata tinggal mata ikan ya. itu namanya locus minoris. Hmm. Mata ikan itu adalah locus minoris, di mana yang paling peka, kalau itu yang kena, maka itu balon mudah meletus. Ya. Nah, banyak orang awam kalau sudah ada kasus-kasus yang stres, depresi, itu kadang-kadang cari pemicunya ya, Pak. Padahal pemicunya itu bukan itu yang dicari oleh psikiater ya. Justru Ya. analisa ke tubuhnya itu Pak ya. Bahwa orang ini Pemicu punya. itu penting, tetapi faktor internal itu tidak kalah pentingnya. Karena faktor internal itu menentukan lebih dari 60%. Jadi kalau kita punya kemampuan yang tangguh, yang memang kepribadian yang memang sudah bakatnya baik, ya, di kandungan orang tua kita waktu hamil tuh menjaga hidup sehat betul. Kemudian waktu lahir kita juga tidak pernah mengalami masalah kesehatan yang berarti, nggak pernah misalnya mengalami trauma kepala atau mungkin kejang, mengalami misalnya sampai masuk rumah sakit karena sakit yang berat ya. Terus kita punya yang namanya significant figure, orang yang mengasuh kita itu orang yang punya kualitas hidupnya baik. Maka itu membuat kita punya namanya MPE tadi, mekanisme pembelaan ego yang matang. Contoh kalau orang tuanya ini katakanlah ya dia punya karakter altruism ya, orangnya ya katakanlah cinta sama Tuhan ya, lalu dia sejak kecil mendapatkan satu informasi bahwa segala sesuatu yang terjadi, masalah yang ada itu tidak pernah tidak diizinkan oleh Tuhan, tidak pernah tidak diizinkan oleh yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kecuali dalam artian untuk menguji kita supaya kita menjadi manusia yang lebih mulia lagi, yang lebih berkualitas lagi. Ya, kalau dengan konsep itu dia otomatis ya karakternya menjadi bagus. Oke, Pak. Ini sekali lagi umum ya, sebelum kita masuk ke era yang lebih khusus lagi. Ini umum, Pak. Kalau gitu, apakah justru dalam masa-masa seperti ini, masa-masa tekanan atau pandemi ini, kita ini bisa mencoba untuk ngecek diri kita sendiri, Pak, bahwa saya ini tergolong orang yang apa ya, sehat mental, karena memang pada dasarnya saya bisa tangguh menghadapi dinamika hidup ini, atau saya ini orang yang ciut nyalinya gitu ya. Saya ini mentalnya kurang tata, sehingga kan kalau kita tahu kadar kita masing-masing, kita ini bisa lebih punya persiapan dan berjaga-jaga. Jadi kan istilahnya dalam masa pandemi ini pun kita bisa melihat sisi-sisi baik untuk kita melihat diri kita sendiri, Pak. Ya, memang ini jawabannya tidak mudah ya. Orang-orang tertentu yang memang educated dan dia terhadap situasi dan kesehatan dirinya itu dia baik ya. Jadi maka kemungkinan untuk bisa menilai diri sendiri itu lebih mudah.
Tapi orang-orang yang lain, dan ini maaf saya harus katakan mayoritas, itu Ya, memang ya. tidak mudah untuk bisa menilai kepribadiannya dia, kekurangannya dia. Larut Sehingga aja, Pak. kenapa perlu bantuan teman, bantuan orang lain, bantuan Komunitas. psikolog, atau bahkan sampai psikiater. Itu adalah untuk menemukan kekurangan itu. Ya, Sehingga dengan ya. kekurangan itu dia tahu, maka dia bisa mengatur satu kebiasaan baru supaya kelemahan itu tidak berlarut-larut. Nah, syukur kalau kelemahan itu bisa kemudian Diatasi. dipulihkan. Ya. Iya, Ya, iya, jadi iya, iya. jawabannya Baik. dua. Orang tertentu Saya, bisa, tapi mayoritas itu sulit untuk bisa menganalisa dirinya. nah, waspada itu kan artinya kita mawas diri juga ya, Pak ya, supaya Ya, oh saya ternyata orang yang seperti ini. Saya ini hmm, bisa punya kecemasan yang berlanjut gitu kan. Kalau sudah begitu kan saya harus butuh bantuan orang lain, butuh bantuan komunitas untuk membantu atau sampai ke konsultasi kan gitu. Iya, iya Pak. Pak, kembali lagi yang khusus ini Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu An ya, rupanya temannya Pak Agung ya gitu. Karena ya, ya. pertanyaannya karena pertanyaannya ini kelihatannya pertanyaan istilah kedokteran, Pak. Cabin fever, apakah cabin fever itu disebabkan karena ketidakseimbangan neurotransmitter, Pak? Ya, jadi begini, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh satu, kalau istilah awam mungkin dikatakan vitamin dalam tanda petik, atau hormon dalam tanda petik, tapi kalau dalam istilah medis namanya neurotransmitter. Jadi contohnya dopamin, ya, sertralin, GABA, glutamat, ya, dan lain sebagainya, jumlahnya cukup banyak. Nah, itu adalah satu vitamin yang diproduksi oleh otak dan mengatur eh, jiwa seseorang. Apa yang diatur? Mulai dari bagaimana mengatur penampilannya, bagaimana mengatur cara berpikir orang, bagaimana mengatur yang namanya misalnya perasaan, atau kalau dalam istilah lain misalnya mood, ya, itu sampai kepada yang mengatur gerak langkah kita, jari-jari kita bisa bergerak, itu semua diatur oleh yang namanya neurotransmitter itu. Oh, Nah, oke. ketidakseimbangan dari produksi neurotransmitter ini itu yang akhirnya menimbulkan satu perilaku yang berubah. Jadi tergantung neurotransmitter apa. Misalnya kalau kita kebanyakan dopamin misalnya, maka cenderung kita menjadi agresif. Kita cenderung menjadi ya monster berbahaya, ya. Misalnya begitu. Tapi kalau misalnya kekurangan, ya akhirnya kurang motivasi. Contoh neurotransmitter, misalnya katakanlah kita kita contoh-contoh misalnya katakanlah kalau orang depresi, ya, itu orang depresi itu kan ada produksi neurotransmitter. Jadi yang kalau dia depresi, maka serotoninnya, ya, itu segera diproduksi, ya, sedemikian rupa sehingga depresinya itu segera pulih. Jadi uh, uh, kalau gampangannya beginilah, mirip mobil, sehingga itu ada gas, ada rem, sehingga itu tapi sangat kompleks, ya. Gambarannya Ya. begini, satu neuron itu ada kira-kira 5.000 aplikasi, ada software, Uh, satu saraf. ah, Nah,
jumlah saraf kita, neuron kita, itu triliun. Ya ampun. Nah, itu terkait sirkuit begitu rupa, sehingga kita menjadi robot dalam tanda petik yang paling mulia di jagat raya ini. Kalau robot kan ngomongnya, halo, apa kabar, kan tanpa nada begitu. Nah, kita bisa punya nada, bisa menyanyi, bisa begitu banyak hal yang luar biasa yang manusia bisa lakukan itu karena neurotransmitter itu. Jadi jawabannya adalah yes. Jadi neurotransmitternya mulai tidak seimbang dan kemudian manifestasinya adalah bentuk salah satunya adalah perasaan sumpek tadi. Mana yang lebih dominan, Pak? Faktor eksternal atau faktor internal, Pak? Saya sebutnya neurotransmitter itu kan faktor internal ya. Jadi termasuk hormonal. Yes. Termasuk jadi hormonal itu, yang ada dalam tubuh manusia ya. Gitu. Lebih tepatnya faktor biologis. Ya. Jadi orang tertentu ada yang berbakat memang tidak seimbang dari awal. Oh gitu, bisa ya Pak terjadi? Iya. Jadi bukan karena faktor yang eksternal Pak? Bukan. Faktor eksternal itu pengaruhnya lebih kecil. Oh gitu. Jadi iya, faktor gen dalam hal ini pengaruhnya besar. Sehingga ada orang tertentu yang berbakat, contoh lain ya, berbakat misalnya gennya berbakat sakit diabetes ya, sakit gula. Nah, kebetulan gaya hidupnya kurang bijak sehingga akhirnya dia suka manis misalnya, makannya ngaco, lalu kena diabetes ya. Nah, itu pada waktu kenapa dia muncul ya, diabetesnya itu muncul, itu karena berbakat. Sehingga pengobatan diabetes yang karena bakat itu prognosisnya, pengobatannya itu dalam jangka panjang itu menjadi lebih sulit, lebih kompleks daripada mereka yang diabetesnya karena faktor eksternal. Oke. Dia nggak bakat ya, kemudian ada tekanan yang besar, kemudian mendadak gula darah meningkat, dia kena diabetes, namanya bahkan ada nama yang mungkin belum dikenal, stres diabeticum. Oh. Jadi diabetes yang terjadi karena stres. Begitu stresnya teratasi, diabetesnya sembuh. Tapi kalau diabetes karena yang tadi pertama itu bisa seumur hidupnya dia minum obat. Jadi bisa disimpulkan, Pak, masalah stres, masalah depresi itu justru pemicunya bukan faktor eksternal ya, faktor di dalam dirinya sendiri dalam menghadapi. Betul, that's right, jadi betul. Jadi faktor eksternal itu sebetulnya merupakan ya faktor yang lebih ringan ya, faktor sekunder. Kecuali faktor yang eksternal itu luar biasa. Jadi misalnya tsunami dalam sehari, bukan sehari ya, dalam sekejap kita kehilangan keluarga. Nah sekarang ini sebetulnya sebetulnya pemerintah sudah menyatakan ini darurat. Nah itu juga stresor yang besar sekarang ini pandemi ini. Maka orang yang kepribadiannya tangguh pun kalau tidak waspada, dia akan jatuh pada masalah yang namanya sumpek itu. Jadi manifestasinya, sekali lagi kata sumpek itu manifestasinya kalau dirinci itu jumlahnya puluhan itu ya. Jadi bahkan mungkin bisa mendekati ratusan ya. Kalau dijelaskan satu persatu. Begitu. Oke, Pak, ini ada pertanyaan, tapi mungkin teman-teman gini, ini kita akan dibatasi oleh waktu, kurang lebih 15 menit, kurang lebih 15-20 menit lagi kita harus selesai. Tapi bila teman-teman mengendaki ini dilanjutkan, mungkin bisa memberi tanda jempol sehingga mungkin kita akan jeda sebentar.
kemudian kita akan masuk lagi untuk melanjutkan beberapa pertanyaan kalau ada pertanyaan dan mungkin kita bisa lanjutkan ke beberapa hal yang penting. Saya baru menyadari bahwa ternyata kesadaran kita akan diri kita sendiri lebih ya Pak, lebih dibutuhkan ya daripada faktor-faktor eksternal itu ya Pak, gitu. Betul, betul. Jadi sekali lagi namanya mekanisme pembelaan ego itulah yang perlu diperbaiki. Jadi dari yang kurang matang menjadi matang. Kembali lagi ke secara umum Pak, faktor-faktor penjagaan terhadap tadi Pak Agung ngomong apa ya, penjagaan terhadap ego itu apa yang harus kita lakukan Pak? Mekanisme pembelaan ego ya. Ya. Kalau itu sih memang harus konsultasi dalam artian begini, kalau yang karena itu kan sudah bicara analisis ya. Jadi perlu expert ya. Jadi untuk menemukan saya ini punya mekanisme pembelaan ego apa ya. Kan itu ada yang contohnya ada orang yang kalau punya masalah dia berfantasi. Ya toh. Iya, ya. Itu termasuk yang kurang matang. Jadi masalahnya nggak diatasi, dia mimpi aja. Jadi akan ini, kan begitu. Kalau yang matang selain altruism tadi, yang dia mengatakan setiap masalah itu nggak masalah. Kalau kita merespon dengan cara yang tepat, malah itu akan menimbulkan hikmah. Nah itu contoh. Untuk merubah dari MPE yang kurang matang menjadi matang itu perlu bimbingan orang yang lebih yang memang kepribadiannya itu sudah matang, dan menjadi teladan, dia bisa mengikuti itu, atau dia konsultasi ke profesional, ada tugas-tugas tertentu, ada konseling, ada namanya psikoterapi, sehingga dia mulai punya tekad untuk merubah dari gaya yang kurang matang itu menjadi gaya yang lebih matang. Namanya CBT itu. Jadi Cognitive Behavior Therapy. Salah satu dari jenis psikoterapi yang dilakukan oleh tenaga medis ya, baik psikolog klinis maupun psikiater. Jadi begitu. Kembali lagi, mawas diri itu diperlukan ya Pak dalam masa-masa sekarang ini ya. Gitu. Kewaspadaan yang wajar. Ini ada pertanyaan Pak, agar tidak terjadi cabin fever itu bagaimana? Gitu. Pak, kalau begini saya bisa jawab Pak. Gitu. Bisa jawabnya itu karena tadi kan dikatakan bahwa cabin fever itu kan wajar loh, berarti kan hampir semua orang kan mengalami ya masa seperti ini ya, gitu. Iya. Betul ya Pak? Iya. Betul. Justru masalahnya sekarang bagaimana waktu cabin fever ini tidak mengganggu kita dan mengganggu orang lain kan begitu ya Pak ya, gitu. Betul. Iya. Nah, terus jadi kita pertanyaan berikutnya ya. Gimana solusinya? Pertanyaan berikutnya apa? Kalau kita terjebak pada cabin fever itu dan timbul gangguan, kecemasan yang bertambah dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan, Pak? Sebelum, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi sebelum terjadi gangguan mesti dicegah. Jadi mudah sekali. Jadi mudah dalam arti menjawab pertanyaan ini, tapi susah dalam arti implementasinya. Karena ini keputusan merubah kebiasaan loh ya. Jadi sesuatu yang butuh tekad begitu, butuh tekad yang luar biasa. Jadi ya karena ini faktor yang pertama tadi tidak bisa kita rubah ya, kecuali ada terapi gen ya. Tapi faktor kedua, faktor internal itu dan faktor eksternal itu kalau digabung jadi satu, mungkin kita harus istilahnya itu mempunyai satu kebiasaan hidup sehat yang baru. Jadi kalau dulu kita hidup sehatnya itu kan sehari-hari bisa ngantor dengan normal. Maka sekalipun di rumah, ya
yang pertama secara ini kehidupan kita sehari-hari itu kan mulai dari masalah-masalah katakanlah fisik dulu ya. Jadi kita harus mengatur jadwal di rumah itu, pandai-pandai mengatur jadwal sehingga tidak merubah kualitas hidup kita, itu tidak berubah. Setiap hari itu produktivitas kita sama dengan sebelum kita mengalami isolasi. Nah, itu kan tidak mudah itu. Iya. Jadi Iya. kecenderungan kita itu kalau sudah work from home kan jadi layah-layah. Rebahan. Tahu layah-layah ya? Nah, Ya. layah-layah itu istilah lain ini lumajang. Ya. Lumah-lumah diranjang. Nah, itu salah satu. Jadi kita pikir ini kan libur ya. Nah, akhirnya kita tidak mempunyai satu produktivitas, tidak punya schedule yang jelas, sehingga hari-hari itu diisi kebanyakan adalah hal-hal yang justru menjadikan penyebab dari boring itu, penyebab dari sumpek itu, ya toh. Nah, karena itu kabar baik di rumah itu adalah satu tempat yang pekerjaannya itu nggak ada yang habis kalau kita kreatif, ya, nggak ada habisnya. Nah, itu merangsang neurotransmitter tadi tetap terjaga dan seimbang. Begitu, maaf ya, kalau diumpamakan otak kita itu kan yang mengatur jiwa kita. Kalau otak kita itu mirip pisau, kalau pisau itu nggak dipakai, ya tinggal tunggu waktu. Seminggu kemudian mungkin nggak nyampe, kita lihat sudah mulai muncul karat. Dan ketajamannya menjadi berkurang. Nah, sehingga filosofinya adalah, solusinya adalah mempertahankan satu kualitas kehidupan yang itu sama tetapi dengan situasi dan cara yang sekarang ini dihadapi itu beda-beda. Jadi yang rumahnya besar tentu berbeda dengan yang rumahnya mungkin yang kumpul misalnya di rumah hanya 1-2 orang dengan yang banyak orang, itu berbeda. Dan jangan lupa kita makhluk sosial, sekalipun dengan daring, ya kita harus tetap bersilaturahim, karena tanpa silaturahim itu maka jangan lupa otak tadi yang neurotransmitternya itu menjaga, mengatur kemampuan hubungan interpersonal itu akan dia menurun. Dan untuk mengembalikan itu tentu tidak mudah, tidak mudah. Nah, kalau menurunnya itu cukup signifikan, akhirnya masuk ke gangguan, namanya gangguan cemas. Jadi katakanlah pandeminya sudah nggak ada, sudah katakanlah sudah normal, itu masih tersisa. Ya, itu yang saya katakan akhirnya menjadi gangguan. Secara singkat saya katakan, jadi secara singkat saya harus katakan bahwa kata kuncinya adalah tekad untuk punya satu penyesuaian atau adaptasi dengan kebiasaan yang baru, ya, yang masing-masing kita beda, tapi intinya jangan sampai ada yang kualitas hidup kita menurun. Nah, itu. Nah, jadi contoh ya, kualitas hidup menurun itu kalau tidurnya sudah tidak normal lagi. Contoh aja. Itu waspada. Bisa kurang tidur, bisa juga kurang bangun. Ya, itu salah satu contoh ya. Dan sekali lagi ini kalau dielaborasi menjadi ratusan, namanya perasaan tuh macam-macam gitu loh. Tapi intinya dikumpulkan, ini tidak ada di literatur ya. Ini istilah saya, bahasa Jawanya sumpek tadi, sumpek. Aku ini sumpek, kok nganggu aku gitu. Jadi solusinya depend on yang bersangkutan, tergantung yang bersangkutan. Kalau mau berubah, tidak masalah. Pak, jadi kadang-kadang ada orang-orang tertentu tuh jadi punya sisi ekstrim, Pak ya. Sisi ekstrim sisi ekstrim
Ya, selalu ada dua sisi ekstrim. Sisi ekstrim menganggap ini sebagai sebuah bahaya, akhirnya larut dalam kecemasan sampai akhirnya bisa terganggu, ya kan, gitu. Tapi sebaliknya ada orang yang gampang nih, gitu ya, menganggap tidak ada apa-apa, nggak apa-apa, bisa diatasi dan sebagainya. Kadang-kadang juga bermasalah juga kan, Pak, gitu. Jadi dua Betul, sisi ekstrim betul. ini, sisi ekstrim Hmm. yang paling baik adalah mencoba melihat ini dengan baik dan kemudian menyikapinya dengan bijaksana kan, Pak, gitu. Pertanyaan Ya, saya kan gini, ya. Pak. Ini pertanyaan saya gini. Apakah tadi itu ya, saya Neurotransmitter. neurotransmitter itu Ya. bisa Hmm. bisa seimbang secara alamiah, Pak. Jadi artinya gini, saat kita masuk, kita ngalami cabin fever syndrome ya, gitu ya, rada cemas. Ya. Tapi terus Hmm. kita memiliki kemampuan untuk apa namanya? Oh, saya harus nata lagi, saya harus mengatur ini. Apakah dengan demikian kita akan jadi neurotransmitternya itu akan jadi seimbang, Pak, secara Ya. alamiah, Pak? Jadi tubuh kita itu luar biasa. Selama tidak ekstrim, maka itu cepat kembali dia berubah dan dia muncul satu keseimbangan baru yang lebih berkualitas. Oh, gitu. Jadi kayak pisau itu dipakai, itu malah lebih tajam begitu. Oh, Nah, oke, oke. kalau misalnya kondisi itu terlalu lama, maka ada titik, ada point of no return. Ada titik di mana kalau karatnya itu terlalu banyak, itu kalau diasah, pisaunya habis, nah, nggak jadi pisau. Jadi ada orang yang tidak waspada, lalu kemudian jatuh pada gangguan, maka gangguan ini akhirnya berlanjut sehingga tidak ada yang namanya kembali kepada kualitas yang normal itu enggak. Itu bedanya masalah kejiwaan dengan gangguan. Masalah membuat orang bisa meningkatkan kualitas hidupnya, tetapi gangguan itu adalah tanda orang yang kualitas hidupnya sudah turun, dan kalau tidak diatasi, maka dia tidak akan bisa kembali. Bahkan kalaupun sudah diatasi dan kembali, kembalinya itu hampir selalu Tidak di bisa bawah normal. dari kualitas yang pertama. Jadi kalau orang sakit ini gangguan jiwa, itu kalau sering kambuh, maka terus menurun, terus menurun. Nah, sehingga kita sering melihat bahwa mereka banyak duduk diam, ya, mereka banyak tidak punya kreativitas seperti sebelumnya. Gitu, ya. Mata ikannya jadi sensitif, Pak, untuk jeblos. Oh ya, betul, betul. Ya. Pak, ini banyak permintaan untuk dilanjutkan. Kita coba jeda sebentar, 1-2 menit. Ya, 1-2 menit kita Ya, jeda. Nanti kita akan silakan, silakan. kembali ke channel yang sama ini, deh. Ya, Ya, ya Pak, dulu oke, ya. Ini oke, oke, silakan. kita jeda dulu. Ya, ya. Ya, teman-teman, kita tunggu bergabungnya narasumber kita untuk melanjutkan beberapa pembicaraan yang menarik. Saya kira sesi yang pertama tadi telah menghasilkan beberapa kesimpulan-kesimpulan penting. Rupanya mawas diri, kesadaran diri kita tentang diri kita sendiri itu menjadi faktor utama. Bahwa pemicu eksternal bisa menjadi hanya 35%, sedangkan yang 65% datang dari kemampuan diri kita sendiri. Narasumber kita akan segera bergabung bersama dengan kita melanjutkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya. Ya. Selamat Pak. Kita ya. ada dalam segmen malam. Kita ada dalam segmen yang berikutnya, Pak. Gitu. Ya, oke. Oke. Semoga teman-teman yang tadi bergabung tetap bergabung. Ya, nyampe mana ya? Pertanyaan tentang transmitter itu, neurotransmitter itu akan
akan seimbang secara alamiah, bahkan mungkin akan meningkatkan kualitas hidup Pak ya. Gitu. Ya, Sedangkan betul. kalau kita mengalami masalah, justru kita akan terjadi pengurangan terhadap peningkatan hidup itu sendiri kan Pak. Gitu. Ya, ya. Ya. Nah, Ya. betul. Kita akan coba jawab beberapa pertanyaan ya Pak. Gitu. Oke. Pak, MPE yang imatur terjadi sampai dewasa. Bagaimana penata laksanaannya Pak? Gitu. Ini pertanyaan dari Ibu Aan tadi. Gitu. Ya, kalau itu jawabannya memang agak ini ada guyonannya, tapi ini guyon-guyon parikeno namanya. Jadi kalau orang punya gangguan atau penyakit batuk, watuk bahasa Jawa nih, itu obatnya masih mudah. Tapi kalau watak, itu susah. Jadi karena itu kenapa faktor keluarga itu sangat menentukan. Jadi kalau di dalam keluarga itu punya nilai-nilai yang bagus, ya, punya gaya hidup yang sehat, ya gaya hidup sehat sekali lagi tadi itu mempertahankan fungsi dari kehidupan kita, termasuk yang saya lupa itu bagaimana tetap berolahraga di dalam situasi isolasi itu, ya. Jadi berhubungan kalau langsung dengan keluarga MPE Pak ya. Ya. Olahraga itu bergabungan. MPE itu kan akan menjadi teladan buat anak-anak. Jadi MPE itu adalah ada hubungannya dengan ini kepribadian seseorang dalam merespon masalah itu. Kalau kepribadiannya nggak matang itu nggak mendadak. Contoh misalnya overprotective, terlalu dimanja. Contoh, itu kan nggak mendadak, itu kan dari kecil. Nah, tapi kalau terlalu keras ditekan, itu juga membuat dia menjadi, ya katakanlah, mekanisme pembelaan egonya ya menjadi tidak matang. Jadi terlalu ditekan maupun terlalu dimanja, itu tetap berdampak menjadi sesuatu yang kurang baik. Tapi kalau di rumah itu nilai-nilainya itu bagus, ya, lalu ada teladan yang memang mempraktekkan nilai-nilai itu, ya, maka itu akan menjadi satu kebiasaan, ya, jadi pola pikir, jadi kebiasaan. Kebiasaan itu kalau berlanjut, habit itu ya, kan menjadi perilakunya dia. Kalau biasa misalnya menghadapi masalah, caranya begini ya. Lalu pada usia 17 tahun, ya, tepatnya sebetulnya yang makin sulit dirubah itu 21, ya. Itu kepribadian seseorang sudah matang. Jadi MPE-nya matang atau tidak, kepribadiannya sudah matang. Karena itu tadi di awal saya sempat menyinggung bahwa untuk mengetahui ketidakmatangan itu butuh tenaga profesional. Karena proses membawa dari kurang matang menjadi matang itu tidak mudah. Jadi betul-betul sulit. Jadi misalnya orang nggak terbiasa baca, lalu katakanlah harus baca. Iya, dari kecil sampai gede itu memang nggak biasa baca. Nah itu untuk mendadak suka baca itu butuh satu tuntunan, butuh satu proses yang tidak mudah. Yang saya bilang perlu cognitive behavior therapy. Jadi selain yang namanya counseling itu ada PR yang dikasih deadline, dikasih satu tanggung jawab. Nah dari situ akan kelihatan makin dia punya tekad berubah menjadi lebih baik, maka PR-PR-nya itu akan dikerjakan dengan baik juga. Jadi jawabannya adalah bagaimana cara merubah itu,
Ya, jawabannya adalah yang pertama, balik lagi, kita menyadari kekurangan kita datang kepada orang yang memang kita percaya, lalu kita konsisten, kita komitmen untuk mengikuti yang namanya mentoring. Nah, itu. Kurang lebihnya sama. Terapi sederhana apa Pak untuk mendukung pendewasaan MPA itu Pak? Ya, sebetulnya pertama kognitif itu pengetahuan. Jadi mindsetnya dia mesti dirubah dulu. Itu yang merubah boleh siapapun. Jadi saya ingin cerita definisi psikoterapi ya. Psikoterapi itu adalah apapun yang kita lakukan terhadap orang lain yang sedang mengalami masalah kejiwaan, yang itu membuat dia menjadi lebih baik keadaannya. Kalau dalam konteks cabin fever itu, rasa sumpeknya itu menjadi berkurang. Entah berupa mungkin sapaan ya, entah berupa misalnya ya katakanlah ya fellowship, ngobrol ya, mendiskusikan, saling curhat ya. Tapi intinya adalah kita ingin supaya yang bersangkutan itu punya satu perubahan mindset. Yang kedua, ya kita harus membantu dia memberikan semangat terus pada waktu dia gagal misalnya mencoba untuk mempraktekkan kebiasaan baru yang lebih baik yang seharusnya ya kita harus lingkungan keluarga harus menyadari bahwa untuk menolong orang yang sakit ya kita dalam tanda petik ya sakit itu ya karena sakitnya ini bukan karena bakteri ya gangguan maka kita harus masuk ke seandainya saya pada posisi mereka itu namanya empati. Kalau di firman Tuhan dikatakan kalau kita mau menolong ya orang Yunani ya kita harus mengerti betul bagaimana gaya hidup Yunani itu sehingga bahasa kita bisa dimengerti gitu. Jadi sehingga dalam hal ini bukan hanya profesional, terutama yang sehari-hari di keluarga itu harus punya prinsip gotong royong dalam artian yang sehat, yang kuat itu harus menopang yang lemah. Begitu. Ya. Kalau itu terjadi pada anak kecil, bawah 8 tahun, terus bagaimana kita menolong dia ya Pak? Gitu. Kalau dia sudah mengalami sumpek yang berat gitu. Nah, kalau pada anak kecil ini jauh lebih sulit karena anak kecil ini tidak bisa mengungkapkan perasaannya seperti kita. Jadi pada anak kecil itu kalau dia sumpek munculnya adalah dia seolah-olah berubah menjadi kebanyakan. Ada sih yang jadi diem ya, ada ya. Tapi mayoritas, menurut literatur itu bahwa mayoritas anak yang mengalami masalah kejiwaan itu dia terkesan menjadi anak nakal gitu. Nah, kalau kita tidak bisa mengerti alam jiwa perasaannya dia, maka cenderung kita nanti akan malah merusak kepribadiannya dia. Oh gitu, karena Pak? itu, oh ya, orang yang punya kepribadian bagus, kalau dalam pola asuhnya orang tuanya itu ternyata misalnya otoriter gitu ya, ya otomatis itu menekan, menghambat proses perkembangan otaknya dan neurotransmitternya, sehingga kualitasnya akhirnya tidak menjadi seperti yang seharusnya. Yang seharusnya dia misalnya
katakanlah potensinya bisa mencapai, kalau angka maksimal 100 dia bisa 90, itu bisa turun menjadi 70 misalnya begitu. Oh. Jadi itu adalah yang sering dilakukan oleh orang-orang terdekat dari anak-anak. Sebaliknya sama, neglected, diabaikan itu juga begitu. Dia akan menjadi liar. Menjadi liar sehingga mereka yang liar tentu tidak punya nilai-nilai dan mekanisme pembelaan egonya itu menjadi tidak bagus juga. Nah, karena itu kalau ditanya bagaimana cara mengatasi anak kecil, maka kalau dia berubah dan semakin nakal, ya minimal kehadiran kita untuk menerima apa adanya itu, dan pelan-pelan kita berempati. Cuman empati terhadap anak itu luar biasa susahnya, karena kita lupa bagaimana masa kanak-kanak kita. Nah, kalau empati terhadap yang dewasa, itu susah juga sih, tapi lebih mudah. Tapi kalau anak-anak, itu seringkali jadi korban yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kita sendiri sumpek, sementara anak-anak ini bukan malah istilahnya membantu supaya suasana baik, enggak, malah ngaco, malah seakan-akan itu ganggu. Padahal sebetulnya kita tahu bahwa mereka itu kemampuan untuk mengatasi stres itu lebih rentan dan lebih rendah dibanding kita yang sudah matang. Nah, mereka lebih stres itu sesuatu yang wajar, dan karena tidak bisa mengungkapkan, munculnya dalam bentuk macam-macam, rewel, nakal, ya, goda dan lain sebagainya, yang itu sebetulnya manifestasi dari sumpeknya dia. Nah, kembali lagi, ini mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dilakukan. Bagaimana kita merendahkan hati kita sebagai orang tua, terus kemudian pelan-pelan masuk ke alam kehidupannya dia, lalu kita harus berbicara dan ngomong dengan tentu bahasa yang bisa dipahami oleh dia. Nah, bahkan kalau perlu pelukan kita, ya, tidak usah ngomong apa-apa, pelukan kita itu sudah meneduhkan yang namanya perasaan sumpeknya itu. Jadi mereka itu rentan loh, kelompok rentan mengalami cabin fever. Bayangin loh, gitu. Berapa lama tidak sekolah loh. Mayoritas justru yang rentan adalah pada anak-anak. Nah, kita aja sumpek loh, apalagi anak-anak. Dan mungkin terjadi pada hari-hari ini, Pak, ya, gitu. Bahwa sekian lama mereka nggak sekolah, terus sekolahnya harus daring, melihat laptop, melihat Android, dan mereka tidak bisa buat apa-apa. Jadi akhirnya bisa muter, Pak, muter sendiri gitu. Ya. Dan banyak orang tua juga stres juga, Pak, gara-gara anak-anak seperti itu. Ya. Wah, itu bisa jadi menjadi topik pembicaraan. Menjadi lingkaran setan di dalam rumah. Nah, itu sebabnya sekarang ini dihambat dengan cara apapun, apalagi long weekend seperti ini. Coba nanti prediksi saya, itu keramaian-keramaian atau mungkin tempat-tempat seperti kayak wisata di puncak atau apa, itu kan seakan-akan tidak ada pandemi begitu. Jadi lupa. Jadi mereka saking sumpeknya, keinginan untuk keluar dari rumah, terapinya kan keluar sebetulnya. Terapinya itu kan harus kembali bekerja, hidup seperti sebelumnya gitu. Terapinya itu. Nah, tetapi kalau kita keluar, kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan tadi, yang membahayakan bukan hanya diri kita, tapi membahayakan orang lain yang kontak dengan kita kalau kita terpapar dengan virus itu. Jadi problemnya gitu, solusinya sebetulnya ya, kalau keluar pun harus pakai protokol yang ketat, ya, karena kita bicara ini korbannya sudah tidak karuan. Jadi satu korban aja itu nilainya manusia itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Ya. Nah sekarang ini sudah berapa korban itu? Dan jangan lupa tenaga kesehatan yang menjadi korban itu luar biasa banyaknya.
para guru besar saya itu sekarang itu ada yang masih berada di ICU. Jadi korbannya itu bukan orang-orang yang ya katakanlah kalau dulu misalnya penyakit dari kelompok tertentu atau apa ya. Ini seorang rektor pun bisa kena. Seorang kepala daerah bisa kena, ya. Seorang presiden bisa kena. Ya. Jadi sehingga apa? Solusi untuk kembali supaya seperti yang kita inginkan itu solusi yang kurang bijak. Jadi tidak realistis. Jadi harus disyukuri apa adanya ini dan kemudian kita mengambil keputusan untuk berinovasi. Sudah. Kemudian kita lakukan itu sekalipun ya maaf, ya merubah kebiasaan itu tidak mudah. Tapi kita harus melakukan itu demi apa? Demi yang pertama kondisi kesehatan kita, dan kalau kita sehat, keluarga kita tentu kan membutuhkan kita ya. Dan yang berikutnya, negara ini, masyarakat ini masih butuh yang namanya tenaga kita. Jadi apalagi kalau kita ini katakanlah profesional yang para untuk mencetak satu guru besar itu kan butuh berapa lama dan butuh biaya berapa. Jadi para bahkan di satu universitas sekarang lockdown karena rektorat dan dekanat itu banyak yang terpapar. Ya, itu. Pak, perilaku cabin fever itu bisa sampai ke perilaku antisosial juga ya, Pak? Loh, bisa. Jadi mereka yang punya kepribadian tidak matang, itu kan cenderung kepribadian misalnya antisosial. Artinya antisosial itu kecenderungan melanggar aturan. Jadi tanpa sadar dia itu pada waktu ada satu aturan, maka kalau dia melanggar itu ada perasaan apa ya, lega. Jadi melepas kecemasan atau rasa sumpek yang dihadapi itu dengan mengekspresikan seperti itu. Jadi makanya saya bilang ini dampaknya mereka-mereka yang punya kepribadian yang antisosial, itu kepribadian antisosial sih itu bukan gangguan, tidak masalah. Kalau masih hidupnya situasi normal itu tidak muncul ya misalnya. Tapi itu akan menjadi gangguan. Dan kalau sudah gangguan itu tidak terkendali, maka yang saya bilang tadi, efek domino setelah masalah kesehatan, ekonomi, termasuk masalah sosial. Chaos itu bisa terjadi karena kita tidak waspada dengan bahaya yang sedang kita hadapi sekarang ini. Iya. Menarik sekali, Pak. Itu banyak faktor nanti yang bisa kita jadikan topik-topik pembicaraan berikutnya. Karena ternyata dampak pandemi ini sangat luas sekali ya. Jadi keluarga pun terseret, ekonomi, sosial, kesehatan manusia. Oh iya, satu lagi yang tadi. Pak, apa hubungannya nanti masalah ketidakseimbangan transmitter tadi ya, Pak ya? Dengan imun, Pak. Dengan imun seseorang apa ada hubungannya langsung, Pak? Oh, itu hubungannya langsung tuh. Jadi pada waktu neurotransmitter di otak, karena otak itu yang mengatur semuanya ya. Pada waktu otak itu katakanlah tadinya nyalanya 100 watt. Kemudian turun jadi katakanlah 50 watt. Maka semua metabolismenya di bawahnya itu, karena semua diatur oleh otak. Termasuk produksi imun itu diatur otak. Orang sumpek kemudian dia marah, itu kan dopaminnya berlebihan banjir ya. Itu aja bisa berpengaruh terhadap imun. Kebanjiran maupun kekeringan, itu berpengaruh langsung. Sehingga untuk mengembalikan imunitas seseorang, misalnya dia marah atau lagi sakit hati ya gitu ya, karena satu hal, konflik dengan seseorang atau bagaimana, itu butuh waktu itu sampai 2 minggu untuk mengembalikan kondisi normalnya. Karena itu jangan heran, sekalipun menurut teori, yang rentan itu adalah lansia, anak-anak, ibu hamil, tapi
kenyataan yang meninggal ini ternyata usianya yang banyak malah yang produktif. Oh gitu. Dan mereka produktif, tidak ada komorbid, nggak ada katakanlah penyakit apa begitu. Ada itu. Karena apa? Karena pada waktu orang itu sumpek, maka kalau itu berkepanjangan, imunitasnya akan menurun. Dengan menurun itu pada waktu virus masuk, dia terpapar, harusnya dia menjadi orang tanpa gejala, akhirnya dia menjadi bergejala. Nah, waktu dia kena, diisolasi tambah sumpek kan, makin menurun imunitasnya, padahal obat virus itu satu, imunitas. Vaksinasi pun tujuannya adalah meningkatkan imunitas. Iya, jadi sehingga kalau kita lihat hasil, bukan hasil ya, laporan, baik tingkat dunia maupun Indonesia aja lah dilihat. Maka gambarnya itu gembung gini. Jadi yang usia produktif yang meninggal, itu justru lebih banyak dibanding yang usia lanjut dan anak-anak. Itu salah satu kemungkinannya adalah karena faktor ini, depresi salah satunya. Jadi kayak rasa putus asa ya. Jadi kok gini sih ya, begitu. Jadi jawabannya adalah yes, ada hubungan. Karena itu waspada dan segera berubah. Miliki satu kebiasaan yang baru, sesuai dengan sikon di rumah kita masing-masing. Intinya adalah gaya hidup sehat. Satu pertanyaan untuk menutup Pak ya rasanya. Minder atau megalomania termasuk gangguan jiwa atau tidak Pak? Itu adalah salah satu gejala namanya psikopatologi. Jadi megalomania itu adalah gangguan pada satu proses pikir seseorang. Ya, kalau itu kemudian didukung dengan gejala-gejala yang lain, minder juga, itu kalau ditambah dengan yang tadi, jadi itu menimbulkan satu penderitaan, satu gangguan, baik buat dirinya maupun buat orang lain, terus kemudian dia menjadi tadi tidak produktif, kualitas hidupnya itu menjadi tidak maksimal, ya maka akan memenuhi 3 kriteria ini. Tapi selama hal itu tidak terpenuhi, hanya gejala saja, maka itu hanya menjadi masalah yang penanganannya tidak memerlukan seperti penanganan biologis, seperti farmakoterapi atau apa gitu. Jadi tidak perlu. Jadi cabin fever itu tidak perlu terapi khusus, nggak perlu, karena bukan gangguan. Jadi cabin fever itu adalah hal yang wajar terjadi pada siapapun dan tergantung yang bersangkutan mau enggak. Yang bersangkutan kalau menghadapi masalah itu setiap orang punya potensi kalau hanya sekedar masalah. Ya, tapi kalau sudah masuk ranah gangguan, maka memang itu butuh profesional. Seperti orang kalau cuma sakit kepala doang ya, itu kan ya minum obat sakit kepala. Tapi kalau sakit kepalanya ada tumor misalnya, kan kita mesti ke bedah saraf ya. Misalnya gitu. Ya, Pak, ini sampai pada saat-saat berakhir. Saya akan memberikan kesimpulan ya. Terus kemudian silakan. Saat saya memberikan kesimpulan, setelah memberi kesimpulan mungkin saya akan minta tips ke Pak Agung ya untuk menutup sebagai closing gitu. Bagaimana waspada, kan judulnya waspada cabin fever syndrome ya. Kewaspadaan itu ditandai dengan kesadaran tentang diri sendiri akan batasan-batasan, bagaimana kita menyikapi menyikapi setiap kondisi yang terjadi dalam hidup ini. Kalau sudah sampai terganggu, sudah sampai mengganggu diri kita, mengganggu jam istirahat, mengganggu pola makan, dan mengganggu orang lain, itu berarti sudah gangguan dan sudah butuh penanganan yang lebih lagi. Kalau baru tahap-tahap awal, itu masih hal wajar ya Pak. Gitu.
Untuk hal itu ada dua yang harusnya dilakukan, yaitu segera berubah secara mindset kita, gitu. Mindset kita terhadap keadaan, gitu ya. Seperti kalau kita ngomong pandemi COVID ini ya, jangan berharap kita kembali ke yang normal, gitu. Justru bagaimana kita menghadapi situasi ini, walaupun COVID-nya tetap ada, tapi kita tetap sehat dan kita bisa menjalankan hidup ini dengan baik. Gitu. Dan tentunya kalau kita sudah sampai kepada hal-hal yang terganggu, maka kita harus mencari mencari bantuan, baik dari keluarga yang paling utama, gitu ya, komunitas, sampai ke para ahlinya, ya, profesional, gitu. Saya kira itu ya Pak ya, yang paling penting dalam pembicaraan kita ini. Gitu. Dan mungkin nanti kalau ada teman-teman yang bertanya lebih lanjut, monggo langsung ke Pak Agung boleh. Gitu. IG-nya di IG-nya sudah ada alamatnya Pak. Bersedia ya Pak ya? Ditanyai Pak. Oh siap, siap. Nah mungkin closing statement-nya Pak Agung ini bagi secara pribadi apa yang harus kita sadari atau harus kita nasihat atau statement dari profesional gitu loh, untuk menjaga kita untuk tidak terjebak pada cabin fever syndrome yang berat Pak. Ini secara pribadi. Yang pertama, tapi juga, kenapa secara pribadi dan apa? Dan kita ini kan tidak mau selalu berhubungan dengan sosial Pak ya. Jadi kalau saya sebagai orang tua, kadang-kadang kalau melihat anaknya belajarnya susah dan sebagainya, bisa stres juga Pak gitu. Anaknya cemas, orang tuanya cemas, wah tambah karu-karuan gitu. Demikian juga kadang-kadang guru, saya lihat gurunya anak saya itu juga lumayan harus mengoperasikan SOM, wah ini dan sebagainya. Itu kan rawan dengan kecemasan-kecemasan yang berlanjut kan Pak gitu. Nah, sebagai seorang profesional, apa yang harus kita lakukan dalam hubungan kita berinteraksi dengan orang-orang, sehingga kita bisa menjadi orang yang menenangkan situasi, bukan justru menambah kecemasan. Kan gitu, Pak, ya? Ya, silakan, Pak. Jadi yang pertama, kita harus punya satu mindset atau pola pikir bahwa masalah cabin fever syndrome itu adalah hal yang wajar dan sudah terjadi ratusan tahun ya. Sejak manusia ada itu, kalau terisolasi ya akan muncul masalah seperti itu. Tapi kita tahu selama hayat masih di kandung badan, kan kita akan selalu ketemu dengan masalah. Hanya masalahnya dalam hal ini adalah masalah isolasi. Masalahnya aja yang beda. Karena itu kita tidak boleh mempermasalahkan masalah itu. Karena kalau kita mempersalahkan atau mempermasalahkan masalah itu, maka itulah yang akan menjadi masalah yang sesungguhnya. Jadi kita harus tetap punya pola pikir bahwa ini hal wajar yang akan dihadapi dan bisa jadi kita akan menghadapi satu masalah yang lebih besar dari ini. Begitu. Sebagai orang beriman tentunya kita punya keyakinan masalah paling besar itu kan mati ya. Nah, kalau mati aja ada solusinya, ya toh. Kalau mati aja ada solusinya, maka apalagi yang namanya sekedar isolasi begitu loh. Jadi itu harus didalami. Ini nggak masalah isolasi ini. Sehingga dari situ dia percaya diri untuk kemudian masuk pada bagian yang kedua, memutuskan untuk memberikan respon yang tepat, untuk memberikan satu ya tadi istilah pemerintahnya adalah adaptasi kebiasaan baru. Ya itu betul-betul sudah diperhitungkan itu. Itu harus betul-betul masuk di pikiran kita sehingga muncullah ide-ide untuk kita, tujuannya ini yang ketiga adalah mempertahankan kualitas hidup kita. Jadi tetaplah punya jadwal yang seperti pada waktu normal, tapi dalam situasi isolasi.
Jadi sehingga produktivitas, gaya hidup, termasuk olahraga, itu adalah tetap bisa berlangsung dalam situasi yang apapun ya sulitnya, kita harus bisa menyesuaikan itu. Jadi kita ini nggak sendirian mengalami ini, termasuk saya pun sebagai seorang dokter ya, itu tidak bebas ya dari masalah ini. Jadi itu sebabnya seluruh masyarakat itu harus istilahnya itu, kalau orang Jawa bilang gak ngijeni gitu loh. Ini masalah ini dihadapi semua orang, terus hindarkan yang namanya yang bersungut-sungut ngersulo ya, karena itu akan menurunkan justru ide, kreasi, bahkan imunitas. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi saya rasa itu, dan kalau misalnya kita membutuhkan, jangan lupa tadi kehidupan sosial ya, tetap bersilaturahim itu penting deh ya. Jadi lalu asal tidak berlebihan ya, asal tidak berlebihan. Saya rasa tidak perlu berdekatan, Pak. Tidak perlu berdekatan. Tidak perlu. Ya, betul. Tapi kan tetap bisa ketemu, dan yang penting kan esensi dari pertemuan itu. Iya. Baik. Terima kasih Pak Agung untuk informasinya, untuk pembelajarannya, sehingga akhirnya memudahkan kita untuk bisa melewati masa-masa seperti ini kan Pak. Gitu. Saya mungkin perlu nambah sedikit ya. Jangan terlalu berharap bahwa ini akan menjadi normal dalam waktu yang cepat. Jadi siapkan kemungkinan, kita harus berpikir kemungkinan terburuk. Tapi kita harus take action ya. Kita harus melakukan sesuatu, tentu dengan apa yang sekarang ada ini ya. Terlepas itu nanti apakah sebab kalau kita terlalu berharap, wah ini sampai Juli akhir nih, ternyata Juli masih belum berakhir. Nanti kalau misalnya Agustus mudah-mudahan. Nah, kalau makin tinggi harapan kita dan itu nggak menjadi kenyataan, itu akan menambah dan melengkapi sumpah kita. Jadi realistislah, akan bertambah sumpah. Jadi realistis saja, realistis. Terima kasih Pak Agung sudah membagikan sesuatu yang berharga sekali. Selamat bekerja terus. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung, untuk Tiffany dengan keluarganya Martin ini, keluarga Pak Johan, keluarga Ibu Cencen, Bu Ati yang sudah bergabung, Andrew-nya anaknya Pak Hans ini, Pak Martin, Pak Kurniawan, Pak Hendro, saya nggak tahu nih, Gabriel Jadon, Fabiola Sutikno, Ibu Ani Kurnia, Ibu Hana dari Teraksaan. Salam untuk masyarakat juga. Terima kasih. Kalau ada saran, kalau ada masukan-masukan lagi, biarlah bisa menjadi bahan-bahan dan topik-topik yang menarik untuk IG Talk kita setiap hari Kamis. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Kesempatan yang berharga sekali. Sama-sama. Terima kasih Pak Robert ya. Tuhan memberkati semuanya. Sama-sama. Ya. Salam. Baik, Pak.